Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat kecaman keras oleh sekelompok orang yang diduga pro-Palestina saat mengunjungi salah satu restoran di Washington DC. Mereka mengejar dan meneriakkan Trump sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dianggap kurang serius dalam menangani genjatan senjata Gaza. Informasi lainnya pemirsa, gelombang protes meledak di Prancis usai Sébastien Lecornu dilantik sebagai Perdana Menteri kelima dalam 2 tahun terakhir. Ia menggantikan Francois Bayrou yang digulingkan melalui pemungutan suara di parlemen. Selengkapnya hanya di One News International TV One Newscom. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke sebuah restoran di Washington DC pada Selasa malam 9 September diwarnai aksi protes dari sekelompok demonstran pro-Palestina yang meneriakkan slogan keras menentang dirinya. Para pengunjuk rasa berteriak menyerukan pembebasan Palestina atau Free Palestine dan menyamakan Trump dengan Hitler masa kini. Massa menyuarakan ketidaksetujuan mereka sebelum akhirnya pihak keamanan restoran mengusir mereka keluar dari lokasi. Kejadian itu menambah deretan protes terhadap Trump yang belakangan kerap dikaitkan dengan sikapnya mendukung Israel di tengah konflik Gaza. Aksi di Washington ini mencerminkan meningkatnya tekanan dari publik pro-Palestina di dalam negeri Amerika yang menuntut perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah. Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa lokasi kejadian telah diverifikasi dengan mencocokkan detail interior restoran, seperti tata letak bangunan, meja, lampu gantung, hingga lukisan di dinding yang sesuai dengan arsip foto sebelumnya. Kebenaran tanggal peristiwa juga diperkuat melalui metadata berkas asli. Demonstran serupa tercatat beberapa kali muncul di berbagai kota besar Amerika Serikat sepanjang 2024 hingga 2025, terutama saat pejabat tinggi Amerika Serikat menghadiri acara publik. Para pengunjuk rasa menilai Washington telah berpihak pada Israel dan kurang serius mendorong gencatan senjata yang permanen. Israel melancarkan serangan ke Doha, Qatar pada Selasa 9 September 2025 yang diklaim menargetkan pimpinan senior Hamas. Serangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik antara Israel dan Hamas, serta memperluas cakupan operasinya keluar wilayah tradisional konflik.
dengan menyasar tokoh-tokoh Hamas yang beroperasi dari luar negeri. Menurut laporan dari sejumlah media internasional, serangan dilancarkan terhadap kompleks perumahan di distrik Lake Taifa, Doha. Wilayah tersebut selama ini diketahui menjadi tempat aktivitas sejumlah pimpinan politik Hamas. Beberapa sumber menyebut bahwa para pemimpin Hamas saat itu tengah melakukan pertemuan internal guna membahas perkembangan proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Seorang pejabat Hamas disebut mengonfirmasi bahwa yang menjadi target dalam serangan di Doha adalah para negosiator kelompok tersebut. Sehari sebelumnya, kepala tim negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya, diketahui melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Sejumlah pengamat menilai serangan ini sebagai bagian dari strategi Israel untuk melemahkan struktur komando Hamas di luar Gaza, yang dinilai masih memiliki pengaruh besar terhadap jalannya perlawanan. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Israel bersedia memperluas cakupan operasinya ke wilayah yang sebelumnya dianggap netral, atau bahkan berperan dalam upaya mediasi. Pasukan Pertahanan Israel IDF telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa serangan mereka ditujukan kepada tokoh-tokoh senior Hamas dalam sebuah operasi yang dijalankan bersama Badan Kontra Intelijen Shin Bet. Apple resmi mengumumkan peluncuran iPhone Air, model terbaru dengan desain lebih ramping dan teknologi terkini, dalam acara tahunan peluncuran produk pada Selasa, 9 September 2025. Perangkat ini dibanderol mulai dari $999 Amerika Serikat atau sekitar 15,9 juta rupiah, dan diklaim sebagai iPhone paling tangguh yang pernah diproduksi perusahaan teknologi asal Cupertino tersebut. Menurut keterangan resmi perusahaan, iPhone Air akan menggunakan chip A19 Pro yang telah dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi energi dan kinerja. Prosesor tersebut juga dioptimalkan untuk mendukung desain baterai berkapasitas tinggi, namun berukuran lebih tipis, sejalan dengan tampilan perangkat yang lebih ringan. CEO Apple, Tim Cook, menyebut model ini sebagai salah satu inovasi besar tahun ini, dan menyatakan bahwa iPhone Air akan memberikan pengalaman pengguna yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Selain iPhone Air, Apple juga meluncurkan iPhone 17 dan iPhone 17 Pro. Perusahaan menyebut iPhone 17 hadir dengan layar yang lebih terang dan tahan gores, serta kamera depan dengan sensor baru yang diklaim mampu menghasilkan selfie horizontal dengan kualitas lebih baik. Model dasar iPhone 17 kapasitas 256GB dipasarkan dengan harga $799 Amerika Serikat atau sekitar 12,8 juta rupiah. Sama dengan harga iPhone 16 tahun lalu, namun dengan kapasitas penyimpanan 2 kali lipat. Sementara itu, iPhone 17 Pro dijual seharga $1.099 Amerika Serikat atau sekitar 17,6 juta rupiah.
untuk kapasitas 256 GB tanpa menyediakan versi dengan kapasitas lebih kecil seperti tahun sebelumnya. NATO bukan sekedar organisasi militer biasa. Dibentuk pada 4 April 1949, aliansi ini lahir di tengah ketegangan Perang Dingin untuk menjamin keamanan bersama negara-negara Atlantik Utara. Sejak berdiri, NATO terus menyesuaikan diri dengan tantangan baru, dari ancaman militer tradisional hingga konflik modern dan serangan cyber. Lalu, bagaimana sejarah awal NATO dan apa tujuan utama aliansi ini hingga kini tetap relevan di kancah global? NATO atau North Atlantic Treaty Organization resmi berdiri pada 4 April 1949. Aliansi ini dibentuk oleh 12 negara pendiri, yaitu Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Denmark, Inggris, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, dan Portugal. Tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan kolektif di kawasan Atlantik Utara setelah Perang Dunia II. Prinsip dasar NATO tertuang dalam Pasal 5 Traktat Atlantik Utara, yakni jika satu negara anggota diserang, serangan itu dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Pasal ini hanya sekali diterapkan, yaitu setelah serangan teror 11 September 2001 di Amerika Serikat. Seiring waktu, NATO terus memperluas keanggotaan dan strategi militernya. Finlandia bergabung pada 2023 dan Swedia resmi masuk pada 2024 sehingga total anggota kini mencapai 32 negara. Aliansi ini juga menghadapi tantangan baru, termasuk konflik modern, ancaman cyber, dan ketegangan geopolitik global. Tak hanya itu, NATO memainkan peran penting dalam krisis internasional, termasuk memberikan dukungan militer, pelatihan, dan bantuan logistik kepada Ukraina sejak invasi Rusia pada 2022, meski Ukraina bukan anggota resmi. Dengan prinsip kolektif dan adaptasi terhadap tantangan baru, NATO tetap menjadi salah satu pilar utama keamanan internasional hingga saat ini.
Rusia dikabarkan sedang menyiapkan pesawat tempur generasi ke-6 bernama MiG-41 yang dirancang sebagai penerus MiG-31. Kabar ini mencuat pada Februari 2025 dan menarik perhatian media internasional. MiG-41 juga dikenal sebagai PICDP atau Prospective Aviation Complex for Long Range Interception. Disebut mampu terbang dengan kecepatan hipersonik, memiliki teknologi siluman, dan beroperasi di ketinggian ekstrim. Namun, hingga kini belum ada bukti publik mengenai prototipe pesawat tersebut. Para analis pertahanan menilai proyek ini masih berada pada tahap konsep dan riset awal. Jika terwujud, MiG-41 akan menjadi salah satu proyek ambisius Rusia untuk menyaingi jet tempur generasi baru yang dikembangkan Amerika Serikat dan NATO. Tantangan utama proyek ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga pendanaan dan kondisi politik Rusia yang diyakini akan menentukan keberhasilan pengembangan jet ini. Gelombang protes meletus di Prancis setelah pelantikan Perdana Menteri baru Sébastien Lecornu pada hari Rabu 9 September 2025. Presiden Prancis Emmanuel Macron memilih Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri kelimanya dalam 2 tahun terakhir. Sébastien Lecornu menggantikan Francois Bayrou yang digulingkan dalam pemungutan suara di parlemen pada hari Senin 7 September 2025. Francois Bayrou pada hari itu mengajukan rencana pemotongan anggaran hingga 44 miliar euro atau sekitar 774,4 triliun rupiah. Didukung oleh 194 suara dan ditolak oleh 364 suara di parlemen.
Sebelumnya, Bayrou mengatakan pemotongan anggaran itu diperlukan untuk mengurangi utang nasional Prancis. Sébastien Lecornu menyampaikan pidato singkat setelah pelantikannya dengan mengatakan pemerintah perlu lebih kreatif, lebih serius dalam kerja dengan oposisi. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kadang perpecahan tidak bisa dihindari. Ia yang sebelumnya pernah menjadi Menteri Pertahanan menghadapi tantangan bagaimana mengarahkan anggaran 2026 yang efisien melalui parlemen karena utang nasional yang besar. Prancis mengalami defisit 5,8% pada tahun 2024 dari PDB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak pernah mendapat pemberitahuan terkait serangan Israel ke ibu kota Qatar, Doha. Ia menegaskan ketidakpuasannya terhadap tindakan militer tersebut, meski tetap menekankan pentingnya pembebasan sandera Hamas. Dalam pernyataan yang dikutip AFP, Rabu 10 September 2025, Trump mengatakan dirinya tidak senang dengan situasi yang terjadi. Menurutnya, tujuan utama tetaplah mengupayakan kepulangan warga Israel yang disandra Hamas, tetapi insiden seperti serangan ke Doha tidak seharusnya terjadi. Sebelumnya, seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya menyatakan Israel telah memberitahu Washington mengenai rencana serangan itu. Keterangan tersebut disampaikan sehari sebelum komentar Trump. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer ke Doha merupakan keputusan independen Israel. Dalam unggahan di media sosial yang dikutip Al Jazeera, Selasa 9 September, kantor Netanyahu menyatakan bahwa Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Militer Israel menyebut pihaknya menargetkan sejumlah pemimpin senior Hamas yang bermarkas di Doha. Dalam keterangan resmi yang dikutip AFP, pasukan pertahanan Israel atau IDF bersama Badan Keamanan atau ISA menyebut serangan itu diarahkan kepada tokoh Hamas yang dianggap bertanggung jawab atas serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober 2023. Global Summer Flotilla adalah gerakan independen dari 44 negara yang membawa bantuan untuk menembus blokade Gaza sebagai aksi menentang kelaparan dan genosida.
Indonesia mengirimkan sekitar 30 relawan dan menyumbang 8 kapal, menjadikannya kontributor kapal terbanyak kedua setelah Malaysia. Meskipun terjadi insiden pada salah satu kapal flotila, Koordinator Indonesia Global Peace Convoy memastikan seluruh 30 relawan WNI dalam kondisi aman. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia memberikan dukungan proaktif termasuk menyiapkan rencana evakuasi dan pendampingan hukum jika relawan ditangkap. Para relawan WNI menunjukkan solidaritas dan tekad mereka untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang merupakan perwujudan dari misi kemanusiaan. Demi keamanan, posisi kapal dan jadwal keberangkatan flotila dirahasiakan oleh panitia, bahkan dari para relawan sendiri sebagai bentuk mitigasi risiko. Meskipun menghadapi situasi berisiko, para aktivis termasuk relawan Indonesia tetap teguh melanjutkan misi mereka, mencerminkan makna sumut atau ketabahan. Tujuan utama para relawan adalah menembus blokade dan mengantarkan bantuan vital seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan warga Gaza. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanis Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.